Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang subjek atau disebut juga dengan pelaku. Di dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan al-fa'il. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Bapak ingatkan lagi untuk selalu membaca doa agar kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan. Dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal adanya subjek, predikat, dan keterangan. Nah, contohnya adalah perkataan murid itu telah duduk di atas kursi. Dalam bahasa Indonesia, murid itu disebut dengan subjek, predikatnya adalah telah duduk, sedangkan di atas kursi adalah menjadi keterangan. Oke, kenapa kita tidak membahas objek? Karena pembahasan objek akan dibahas di bab tersendiri. Jadi pada bab kali ini, kita tidak akan membahas tentang objek. Oke. Jadi sengaja pada pembahasan kali ini, Bapak tidak memasukkan objek sebagai bahasan di sini. Oke, perbedaan dengan bahasa Indonesia, jika bahasa Indonesia subjek selalu terletak di awal, ya, sedangkan selanjutnya adalah predikat. Tapi di bahasa Arab berbeda. Dalam bahasa Arab yang didahulukan adalah predikat. Jadi susunannya adalah predikat dulu, kemudian subjek, setelah itu keterangan. Kita perhatikan contohnya bersama-sama. Murid itu telah duduk di atas kursi. Jalasat thalibu 'alal kursi. Jalasa di sini sebagai predikat dan letaknya di awal. At-talib sebagai subjek, 'alal kursi sebagai keterangan. Oke. Catatan, berapapun jumlah pelaku atau subjeknya, predikat tetap tunggal. Kita perhatikan bersama-sama. Nah, jalasa di sini adalah sebagai predikat. Jadi mau berapapun jumlah subjeknya, muridnya ada berapapun, maka predikatnya tetap jalasa. Bukan jalasa atau jalasu dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke contoh-contohnya. Murid itu telah duduk di atas kursi. Jalasat thalibu 'alal kursi. Dua murid itu telah duduk di atas kursi. Jalasat thalibani 'alal kursi. Kemudian murid-murid itu telah duduk di atas kursi. Jalasat thalibuna 'alal kursi. Di sini jika kita perhatikan, berapapun jumlah subjeknya, maka predikatnya tetap jalasa. Ya, satu orang murid yang duduk tetap pakai jalasa, dua orang murid yang duduk tetap pakai jalasa, dan banyak murid yang duduk tetap menggunakan jalasa. Oke, kita perhatikan yang berlingkar merah pada kata thalib. Jika kata benda tunggal sebagai subjeknya, maka harokat akhirnya pasti U. Jika kata benda yang menunjukkan arti dua, pasti akhirannya adalah ani, thalibani. Jika kata benda jamak atau banyak, maka akhirannya adalah una. Oke, contoh selanjutnya untuk akhwat. Murid perempuan itu telah duduk di atas kursi. Jalasat at-talibatu 'alal kursi. Tandanya di sini adalah tu. Dan menggunakan jalasat bukan jalasa. Kenapa jalasat? Karena perempuan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat. Contoh selanjutnya, dua murid perempuan itu telah duduk di atas kursi. Jalasat at-talibatani 'alal kursi. Tandanya adalah tani, talibatani. Dan tetap menggunakan jalasat. Murid-murid perempuan itu telah duduk di atas kursi. Jalasat at-talibatu 'alal kursi.
Ketika murid-murid perempuannya banyak, maka tandanya adalah atu. Jalasat di sini tetap. Oke, lanjut rumus. Jadi rumus untuk kata benda tunggal, jika laki-laki akhirannya pasti u atau un. Jika perempuan pasti tu atau tun. Jalasat tolibu, jalasat tolibatu. Untuk jumlah dua pasti akhirannya ani. Contohnya jalasat tolibani. Kalau perempuan jalasat at-tolibatani. Kalau jumlahnya lebih dari dua atau jamak, pasti akhirannya una. Jalasa at-talibuna. Jika perempuan, pasti akhirannya atu atau atun. Jalasat at-talibatu. Di abjad ada lagunya. U'un ani una, u'un ani una, u'un ani una, u'un ani una. Tutun tani atu, tutun tani atu. Tutun tani atu, tutun tani atu, atun. Oke. Ini adalah soal-soal yang silahkan antum kerjakan di rumah. Silahkan terjemahkan 5 kalimat ini ke dalam bahasa Arab dengan tetap memperhatikan rumus-rumus yang sudah antum pelajari bersama. Perhatikan pula catatannya. Rumus yang keluar adalah rumus baina CS, kata kerja telah, dan kata benda bermakna tunggal, dua, serta jamak. Bentuk kosakata kalimat-kalimat ini silahkan antum lihat di sini ya. Ada kosakata atau al-mufradat yang harus antum perhatikan dalam mengerjakan soal-soal tadi. Selamat mengerjakan. Semoga antum dan keluarga antum selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala penyakit-penyakit yang berbahaya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.